warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa PPG yang bernama Jalinar akan melakukan praktik pembelajaran untuk UKIN. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Iya, alhamdulillah. Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, biarpun kita sekarang sudah belajar tatap muka, tapi Ibu akan mengingatkan kembali supaya kita menerapkan protokol kesehatan seperti menjaga jarak di saat kita keluar rumah, memakai masker, dan sering-sering mencuci tangan di air yang mengalir ya. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ayo Siti, pimpin doanya ke depan. Terima kasih Siti. Nah, sebelum Ibu melanjutkan pembelajaran hari ini, Ibu ingin mengabsen kalian dulu ya. Sebentar. Asnaf Fatnaya, Jamila, Gania Azhara, Haris Rizky. Hadir. Iya, hadir semua hari ini ya? Iya, alhamdulillah hadir semua. Dan sebelum Ibu melanjutkan pembelajaran hari ini di tema 5, Ibu ingin menanyakan sedikit tentang pembelajaran yang lalu. Masih ingat tentang pembelajaran yang lalu? Apa pembelajaran yang lalu yang telah kita pelajari? Iya, pekerjaan yang ada di lingkungan sekitar kita. Siapa yang tahu apa saja pekerjaan yang ada di lingkungan kita? Siapa yang bisa? Coba tunjuk tangan. Apa Putro? Iya, polisi. Apa lagi? Petani. Guru. Dokter. Iya, itulah pekerjaan-pekerjaan yang ada di sekitar kita. Nah, anak-anak, itulah pembelajaran kita yang lalu, dan hari ini kita akan belajar tema 5, sub 1,
Indonesia harus selalu membantu orang-orang yang mengalami kesusahan. Di tempat kita di Indonesia, kita sering mengalaminya kan? Bukan hanya di Aceh, tapi hampir di seluruh Indonesia kita sering diberikan musibah oleh Allah. Nah, dengan adanya musibah itu, kita harus saling membantu yang terkena musibah. Karena kenapa? Di saat kita kena musibah, kita mengalami kesusahan kan? Nah, ibu mau kalian selalu membantu orang-orang yang mengalami musibah. Apa saja yang kita bantu? Uang. Iya, memberi sumbangan ya, atau memberi uang. Apa? Makanan, ya bagus Siti. Baju bagus sekali Nurul. Nah, itulah sikap-sikap kepahlawanan yang ada di sekitar kita. Nah, untuk lebih lanjutnya, kita akan mempelajari tentang sikap kepahlawanan Raja Punawarman. Nah, coba kalian lihat di buku kalian. Coba kalian baca teks Raja Punawarman tersebut. Siapa yang bisa untuk membacakan teksnya? Ayo, Suci, coba Suci bacakan teks cerita Punawarman. Raja Punawarman mula memerintah kerajaan Tarumanagara pada tahun 395 Masehi. Pada masa pemerintahnya, ia selalu berjuang untuk rakyatnya. Ia membangun saluran air dan memberantas perompak. Raja Punawarman sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Ia memperbaiki aliran sungai Gangga di daerah Cirebon. 2 tahun kemudian, ia juga memperbaiki dan memperindah aluran sungai Cuku, sehingga airnya bisa mengalir ke seluruh kerajaan. Para petani senang karena ladang mereka mendapat air dari aliran sungai, sehingga menjadi subur. Ladang para petani tidak kekeringan pada musim kemarau. Coba lagi Rizky, coba dilanjutkan dari bacaan tersebut. Keadaan menjadi aman, rakyat di kerajaan Tarumanagara kemudian hidup aman dan sejahtera. Semoga hidup kecintaan rakyat kerajaan Tarumanagara kepada Raja Punawarman, telapak hatinya diabadikan dalam bentuk prasasti yang dikenal sebagai Prasasti Tiara Kunci. Nah, terima kasih untuk anak-anak ibu yang telah membacakan teks bacaan tentang Raja Punawarman. Nah, ibu akan membagikan LKPD ya untuk kalian. Coba diisi ya di LKPD-nya secara berkelompok ya.
saja yang dilakukan atau usaha yang dilakukan oleh Raja Munawarman untuk mensejahterakan rakyatnya. Nah, coba perhatikan. Perhatikan baik-baik apa saja yang dilakukan oleh Raja Munawarman untuk mensejahterakan rakyatnya. Daerah kekuasaan kerajaan Ranggung Negara. Raja Munawarman sangat memperhatikan ya kesejahteraan rakyatnya. Ia memperbaiki aliran Sungai Gangga di daerah Cirebon. Dan 2 tahun kemudian ia juga memperbaiki dan memperindah aluran Sungai Duku sehingga air bisa mengalir ke seluruh kerajaan. Petani sangat senang karena ladang mereka mendapat air. Nah, sebagai wujud dari kecintaan rakyatnya kepada Raja Munawarman, mereka membuat sebuah prasasti yang mengukir telapak kaki Raja Munawarman. Raja Munawarman juga berani memimpin angkatan laut kerajaan Tarumanegara memerangi bajak laut yang merajalela di perairan barat dan utara kerajaan.
sehingga kemakmuran di daerahnya terjamin. Ibu mau menanyakan, apa saja peninggalan yang ditinggalkan oleh Raja Munawarman? Coba Marsha, apa saja Marsha? Tempat tinggalan Kerajaan Munawarman. 1. Candi. 2. Prasasti Tugu. 3. Prasasti Cianjur. 4. Cidakira. Prasasti Prote. Iya, ada 5 prasasti yang ditinggalkan oleh Raja Munawarman. Nah, dari peninggalan tersebut, kita sebagai penerus dari raja-raja terdahulu sangat bangga kan? Sangat bangga terhadap peninggalan sehingga seorang teman kita Dayu sampai terperangah, dia terheran-heran dengan peninggalan para terdahulu, dan dia sedang duduk di tepi kolam dan melihat sebuah pantulan cahaya, pantulan bayangannya sendiri di dalam air. Nah, ibu mau menanyakan, kenapa terjadinya pantulan? Iya, karena adanya cahaya. Nah, sebentar lagi kita akan melakukan percobaan, mempraktikkan percobaan tentang cahaya. Nah, ibu mau tanya, cahaya yang terbesar di dunia apa? Matahari. Iya, matahari. Bagus semuanya. Matahari adalah sumber cahaya paling besar di bumi. Nah, selain matahari, ada apa lagi? Ada bulan. Kapan kita bisa melihat cahaya bulan? Di malam hari. Apakah setiap malam kita bisa melihatnya? Bisa? Tidak setiap malam. Bulan itu bersinar terang dan bulat kan? Iya, ada masa-masanya. Nah, selain bulan, apalagi yang sering kita pergunakan? Senter. Apalagi? Oh, lampu di sini nggak hidup lagi ya, sudah mati. Nah, yang sering kita gunakan untuk keperluan rumah kita adalah lampu listrik kan? Nah, untuk itu kita akan melakukan percobaan. Sebentar ya, ibu akan membagikan bahan-bahan yang kita perlukan. Yang pertama percobaannya cahaya merambat lurus. Bahan-bahan yang kita perlukan ada lilin ya, karton. Nah, ibu akan memegang lilinnya dulu ya. Sebentar ya, biar lilinnya berdiri dulu. Nah, coba kalian lihat dari percobaan ini, apakah cahayanya bisa Putro lihat? Coba Putro bisa lihat nggak cahayanya? Bisa. Nah, ibu akan menarik sedikit kartun yang ada di tengah ini. Nah, coba kalian lihat Putro, apa masih bisa menembus? Tidak. Kenapa? Dengan kartun. Iya, karena terhalang oleh dinding yang satunya lagi kan? Nah, di dalam kehidupan kita, di rumah kita, mungkin kan di atap ya, dari atap. Kalian pernah tidak melihat lubang dari atap rumah kalian? Pernah? Di saat matahari sedang terik, apa yang terjadi di dalam rumah kita? Iya, ada cahaya kan? Cahaya dari atap rumah kita yang masuk biarpun celahnya sangat sedikit. Ini seperti ini juga yang kita lakukan. Cahaya bisa merambat lurus. Ibu mau tanyakan,
di gelas ini ya. Kalian bisa melihatnya. Cahayanya ada di dinding kan? Bisa terlihat ke dinding. Tapi kalau kita menutup dengan buku kita, cahayanya tidak bisa tembus. Nah, yang ketiga, kita akan membuat praktik pembelajaran yang ketiga. Cahaya dapat dipantulkan. Nah, bahan yang diperlukan ada senter dan cermin. Coba sedikit. Nah, coba kalian lihat kemana pantulan dari cahaya senter tersebut. Kemana coba? Kemana? Dinding. Ke dinding. Iya. Padahal ibu mau tanya lagi, apakah kita mengarahkan senternya ke dinding? Kemana juga kita mengarahkannya? Ke cermin. Iya, kita mengarahkan senter ke cermin. Sehingga cermin memantulkannya ke dinding. Nah, itu cahaya bisa dapat dipantulkan. Nah, itu membuktikan cahaya dapat dipantulkan. Nah, yang keempat, kita akan membuat praktik yang keempat. Bahan yang diperlukan ada gelas yang berisi dengan air. Dan coba kita masukkan ya pensil kita ke dalam air. Coba kalian lihat apa yang terjadi dengan pensil tersebut. Dia seolah-olah patah. Nah, ini membuktikan bahwa cahaya dapat dibiarkan. Nah, tadi kita telah mempraktikkan tentang cahaya. Ibu mau kalian menyimpulkan bagaimana sifat dari cahaya. Siapa yang bisa? Ayo. Iya, Siki. Coba. Rizky. Cahaya berempat dulu. 2. Cahaya dapat dipantulkan. 3. Cahaya dapat dibiarkan. Cahaya menembus benda-benda. Iya, tepuk tangan untuk Rizky. Ada 4 sifat cahaya yang dibacakan oleh Rizky tadi. Yang pertama, cahaya merambat lurus. Yang kedua, dapat dipantulkan. Yang ketiga, cahaya dapat dibiaskan. Dan yang keempat, cahaya dapat menembus benda bening. Nah, tadi kalian kan telah membuktikannya kan? Sama-sama kita membuat praktiknya kan? Nah, sebelumnya Ibu mau menanyakan dari kalian, apa ada pertanyaan yang ingin ditanyakan tentang pembelajaran kita hari ini sebelum kita mengambil kesimpulannya nanti? Iya. Guru itu termasuk pahlawan. Iya. Kawan kita menanyakan, apakah guru itu termasuk pahlawan? Coba. Iya.
Sehingga sekarang di Indonesia ada berapa agama? 5. Ayo, siapa yang bisa menyebutkannya? Apa saja agama yang ada di Indonesia sekarang? Islam, apa lagi? Hindu, Buddha, Kristen, Konghucu. Ingat ya, Kristen itu ada 2, Protestan dan Katolik ya. Ada Konghucu, Islam, Buddha, Hindu, Kristen, Katolik dan Protestan, dan ada Konghucu. Nah, itulah agama-agama yang sekarang ada di Indonesia. Nah, ada lagi yang ingin ditanyakan? Ada lagi? Apa Putra? Coba. Bu, jadi di Indonesia dulu agama hanya 3. Iya. Ditanyakan lagi ya oleh Putra ya. Iya. Dulu di Indonesia hanya 3 agama yang ada di masa kerajaan ya. Di masa kerajaan sekarang Indonesia bukan lagi sebagai negara kerajaan. Nah, setelah kita mempelajari pembelajaran kita hari ini, Ibu mau kalian menyimpulkan pembelajaran kita hari ini secara keseluruhan. Ibu mau minta dari kalian ya untuk menyimpulkan. Ayo, siapa yang bisa? Iya, coba Marsha. Iya, itulah kesimpulan yang dibacakan oleh Marsha ya. Yang pertama, Raja Punawarman mensejahterakan rakyatnya dengan membuat irigasi atau membersihkan sungai yang sehingga alirannya dapat dipakai untuk pertanian. Yang kedua, Raja Punawarman memberantas perompak ya atau penjahat. Yang ketiga, cahaya dapat melambang lurus, dapat dibiaskan, cahaya dapat dipantulkan, dan cahaya dapat menembus benda bening. Nah, inilah kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Sebelum Ibu akhiri, Ibu mau mengingatkan kembali kepada kalian untuk tetap semangat, rajin belajar, dan jangan lupa tetap menjaga jarak di saat kita keluar rumah. Dan untuk pembelajaran yang akan datang, coba kalian pelajari lagi di rumah sehingga di saat pertemuan yang akan datang kalian telah siap untuk melanjutkannya. Dan jangan lupa satu lagi Ibu mengingatkan, PR yang ada coba dikerjakan ya. Nah, sebelum kita menduduki pelajaran hari ini, ada baiknya kita sama-sama bernyanyi dulu ya. Nyanyi apa yang kita nyanyikan? Maju tangan. Bisa kan semua? Ayo, 1, 2, 3. Maju tak gendang, membela yang benar. Majulah undang, hak kita diserang. Maju serentak, mengusir penyerang. Maju serentak, tentu kita menang. Bergerak, bergerak, serentak, menegak, mengejar, terjang. Tak gentar, tak gendang, menyerang, menyerang, majulah, majulah, menang. Nah, teman-teman sekali lagi bersama. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Dan sampai di sini Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.